Sekarang Bekasi dan yang keempat ya, yang keempat dari karantina DKI Jakarta yang berlokasi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat ya. Dan untuk lokus dari kegiatan kampanye ini difokuskan di Lampung karena Lampung merupakan salah satu sentra kalau kita mengutip di data buku statistik ternak Lampung gitu ya di tahun 2024 ya. Ini populasi Lampung cukup tinggi ya, kurang lebih tadi sekitar kurang lebih 2,9 juta ekor ya ternak, baik sapi potong, sapi perah ya, kemudian kambing, domba maupun babi. Oleh karena Bapak Ibu sekalian, kegiatan vaksin ini sebagai salah satu upaya kita untuk bisa mengendalikan penyakit PMK. Dengan vaksinasi kita harapkan yang kemarin kita terjadi wabah PMK itu bisa kita kendalikan dan kita berharap Lampung sebagai salah satu sentral dari ternak ya itu bisa kedepannya bisa bebas ya, bebas dari penyakit PMK. Dan tadi pagi kita menyaksikan ya pelaksanaan vaksin ini ada 2 vaksin yang kita lakukan. Pertama adalah vaksin PMK. Ya, PMK merupakan salah satu penyakit virus yang sangat sangat ganas dan mudah menyebar gitu ya, mudah menyebar dan dia berdampak terhadap perekonomian ya, terutama kaitan dengan penurunan produksi dan produktivitas gitu ya. Yang kedua juga merupakan satu penyakit yang bisa menghambat perdagangan, baik perdagangan di lokal ya, domestik maupun perdagangan internasional ya. Jadi banyak negara yang mensyaratkan untuk bisa memasukkan hewan ya, ternak ya, terutama sapi, kambing, domba, itu mensyaratkan negara juga bebas dari penyakit mulut dan kuku. Yang kedua, atas kerjasama dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia, kemudian juga dari gabungan Kapuspindo ya, Kapuspindo, kemudian juga dengan ini kebetulan pemiliknya Pak Mat Haji ya, salah satu pemilik hewan, dan juga support dari pemerintah pusat dalam hari ini Kementerian Pertanian maupun dari pemerintah daerah, dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Demikian mungkin yang bisa kami terap ini sebagai trigger ya, trigger untuk mengkampanyekan kepada seluruh stakeholder ya, baik pemerintah ya pusat, kemudian daerah, kemudian mitra kita dan juga para peternak untuk bisa melakukan kegiatan vaksinasi ya. Ya paling enggak dalam setahun 2 kali ya Pak, 2 kali dalam setahun itu ya. 6 bulan kemudian 6 bulan kemudian kita booster gitu ya, booster ya, yang kedua gitu ya. Untuk Jumlah vaksin kali ini berapa ribu ekor Pak yang divaksin? Jadi target pelaksanaan vaksinasi yang kita awali pagi hari ini hingga 2 hari ke depan, tanggal 20, 21, dan 2, ini target kita di Lampung ini 2.000 ekor. Kemudian di wilayah Sumatera Utara, kemudian Banten, DKI maupun Jawa Barat itu kita targetkan 2.850 ekor. Vaksin yang disiapkan berapa Pak? Alokasi vaksinnya Pak untuk Lampung Pak? Vaksin secukupnya ya. Nanti kalau masyarakat ya terutama di sekitar IKA Pak ya, nanti dari Kapuspindo siap untuk mensupport vaksin itu ya. Nah Pak, kalau buat kamu Pertama tentunya nanti bisa menghubungi ke dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Jadi setiap masing-masing kabupaten gitu ya, kabupaten kota itu ada dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan. Pun sama juga nanti provinsi. Nanti secara berjenjang gitu ya. Nah, nanti juga di Lampung kita juga ada balai veteriner ya, balai veteriner yang merupakan perpanjangan dari Kementerian Pertanian itu ya, kaitan dengan mungkin nanti vaksin juga bisa ditanyakan melalui balai veteriner Lampung gitu ya, khusus di Lampung itu ya. gratis Pak ya? Atau seperti apa juga? Gratis. Gratis Ya, gratis. Melakukan vaksin sebelum hewan dilalulintaskan. Jadi vaksin merupakan salah satu untuk penjaminan bahwa hewan yang akan kita lalulintaskan adalah hewan yang sehat ya, sehat. Kalau dari catatan kita sendiri di Peta penyebaran PMK ya, ini Lampung merupakan salah satu wilayah yang terinfeksi tahun 2022 dan saat ini mungkin statusnya masih kuning gitu ya. Ya kita berharap dengan program vaksinasi nanti bisa kita dorong Lampung merupakan salah satu provinsi yang bisa bebas sehingga bisa hijau kembali gitu ya, hijau kembali. Indikasinya apa Pak agar bisa hijau itu Pak? Indikasinya tidak lagi ditemukan kasus ya, kasus dan kalau dilakukan surveillance juga negatif kaitan dengan penyakit PMK. 0% ya itu Pak? Iya betul ya. Cukup tinggi, bahkan data di kita itu sudah sampai 118.000 sampai data kita terakhir bulan Maret kemarin. Yang keluar apa ya Kita Jawa? untuk memenuhi kebutuhan Idul Adha untuk Pulau Jawa dari lama memang nggak tinggi. Nah jadi kita juga cukup beruntung ya, kenapa kita canangkan vaksinasi? Karena dengan vaksinasi ini sebenarnya nanti mitigasi untuk pengawasan. Jadi
salah satu yang memberatkan di level peternak itu kan kalau misalnya sakitnya kena sakit gitu. Nah itu kan pasti ada pembatasan lalu lintas. Nah salah satu solusinya adalah sapi itu sudah divaksin. Nah jadi ini kampanyenya sebanyak-banyaknya kita lakukan vaksinasi. Harapannya nanti tinggal dilengkapi sertifikat kesehatan, perdagangan Idul Adha ini bisa lancar. Bang, kegiatan ini di Lampung ada berapa titik ini, Bang? Kalau saat ini kita ada 5. 5 titik di mana? Jadi di Lampung Selatan ada 2 desa, di Lampung Tengah ini kita ada 3 termasuk di sini. Satu lagi di Karangenda dan juga di seputaran di Jaya sini. Jadi saat ini kita ada 5 stay. Paling banyak di Lampung Tengah ini berarti? Paling banyak kita 3 tempat termasuk nanti di sini. Bang, tadi kan Lampung juga masih Tidak berkembang lah. Artinya setelah dulu ada temuan kasus di Lampung Tengah juga. Setelah ada temuan di Lampung Tengah dan juga Lampung Timur, tapi sampai sekarang tidak ada kasus lagi. Tidak ada penambahan kasus? Tidak ada penambahan kasus dari monitoring dan surveillance ya. Jadi harapannya sih nanti kalau dalam 1 tahun 2 tahun ini pure tidak ada kasus, ya nanti kita juga akan minta pembebasan oleh Kementerian Pertanian. itu yang kena Bang. Nah, jadi sebenarnya kan juga memang salah satu tantangan kita juga di Lampung ini, tidak semua peternak kita juga sapinya mau divaksin dengan alasan nanti demam lah, nggak mau makan. Ini juga memang Ada tantangan. salah satu tantangan juga. Jadi artinya memang edukasi bahwa vaksin itu penting lah. Sama kayak anak-anak kita kan udah divaksin kan 2 hari demam. Nah, kadang-kadang banyak petani suka khawatir nanti akan demam. Mulai nggak mau makan, banyak kayak busa di mulut. Nah, nanti biasanya luka makanya penyakit mulut dan kuku. Nanti ada kan kayak kalau kayak mirip-mirip kayak sariawan lah. Nah, karena saya kayak sariawan seperti itu, nanti sampai ke kaki akhirnya jadi meriang. Nah, nggak doyan makan. Nah, dan itu sangat nular ke sapi lain. Otomatis kan kalau untuk orang beternak kan mesti produktivitas. Termasuk nggak laku dijual juga itu. Tapi untuk dikonsumsi Bang? Kalau dikonsumsi masih aman. Masih aman dikonsumsi ya. Untuk dagingnya masih aman.